Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsani Alamsah, NIM 1911270040, kelas IPS 5B, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Terbiah dan Tadris, mata kuliah Patologi Sosial, dosen Pak Sepri Yunawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Sepri. Yang pertama yang berjudul individu sosiopat dan reaksi sosial. Sebab terjadinya perilaku menyimpang dalam sudut pandang sosiologi, biologi, psikologi, dan kriminologi. 1. Sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial dari sudut pandang sosial. Yang kedua, sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial dari sudut pandang biologi. Yang ketiga, sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial dari sudut pandang psikologi. Yang keempat, sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial dari sudut pandang kriminologi. Saksi sosial adalah saksi langsung yang dikenakan pada orang-orang yang dianggap mempunyai stigma sosiopat yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya. Contoh, mantan narapidana sukar mendapatkan pekerjaan dan mudah didapatkan oleh orang normal karena anggota organisasi sosiopat itu dianggap eksklusif, asusila, amoral, manusia, hina, rusak, dan lainnya. Mobilitas pada individu-individu sosiopat. Pada umumnya, individu-individu dan kelompok-kelompok yang menyimpan itu sangat mobil sifatnya. Pribadi-pribadi dalam mobilitas vertikal dan mobilitas spesial, ruang yang rendah, sangat dibatasi ruang geraknya oleh para anggota kelompok lingkungan lainnya. Yang ketiga, penyesuaian diri dan ketidaknyamanan menyesuaikan diri dan individu menginal. Pendapat umumnya menyatakan bahwa hidup individu yang ditolak oleh masyarakat pada galibnya tidak bahagia. Mereka mengalami proses demoralisasi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu reaksi sosial. Penyimpangan dalam kelompok masyarakat atau lingkungan sosial biasanya menimbulkan bermacam-macam reaksi dan sikap. Semuanya bergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan, dan penampakannya juga bergantung pada harapan dan tuntunan-tuntunan yang dikenakan oleh lingkungan sosial. Oleh karena itu, norma sosial itu sifatnya kompulsif, memaksa. Reaksi sosial itu diantara lain berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh, tak acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, kemuakan, hukuman, kebencian, kemarahan hebat, dan tindakan-tindakan konkret. Organisasi sosiopat dan kebudayaan eksploitatif. Sanksi biasanya diberikan kepada organisasi menyimpang juga terhadap individu, buangan, dan daerah-daerah yang dihuni oleh para penyimpangan. Sanksi tersebut dapat berupa lokalisasi, penutupan total, isolasi, dan segregasi. Akan tetapi, jika di samping itu, organisasi deviasi yang setengah atau tidak legal tersebut sering pula dieksploitasi oleh kelompok-kelompok politik dan sosial lainnya. Misal, oleh para dokter, psikiater, politis, jaksa, hakim, pejabat lokal, polisi, dan lainnya. Untuk dijadikan lembu perahan dan sumber keuangan inkonvensional, surat kabar juga sering kali membesar-besarkan peristiwa dan mempertinggi pasibilitas aktivitas psikopatologis guna menambah sirkulasi jumlah
korannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.